saudaraku, Yesus melayani dengan berdoa, bertekun, bekerja bersama-sama muridnya, sehingga pelayanan yang dijalani tidak terasa seperti beban. Begitu juga dengan kita memiliki rekan sekerja pelayanan untuk saling mendukung dan saling menguatkan. Maka saat ada pergumulan, kita dapat melaluinya dengan sukacita dan damai sejahtera. Saat ini, kita akan melihat, memahami, dan berdoa bersama dalam bidang pelayanan pengembangan wilayah GKI Pengadilan Bogor. Shalom, bagaimana harimu? Apakah sepi atau justru terlalu ramai? Apakah bahagia atau justru sedang berduka? Tenang saja, kamu tidak pernah sendirian. Ingatkah kamu punya keluarga yang mungkin kadang kamu lupa, yang kadang terselip di sela-sela kesibukan. Tapi tenang saja, mereka tidak kemana-mana. Oleh sebab itu, ketika ada wilayah, bukan berarti mengelompokkan, tetapi membagi wilayah pelayanan. Dia tidak menjadi eksklusif, tetapi dia menjadi inklusif, di mana semua orang bisa bersama-sama bertumbuh, juga berkomunitas bersama. Sebetulnya manfaatnya adalah kebersamaan yang pertama. Ketika kita bersama-sama hidup dalam gereja dan wilayahnya itu, maka di sana menjadi tempat untuk sharing, berbagi suka dan duka. Lalu manfaatnya adalah bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah kita punya teman. Di gereja mungkin terlalu banyak orangnya, kita tidak mengenal, minimal kita mengenal orang-orang yang ada di wilayah dekat rumah kita. Saudara kita mungkin dia tidak sedarah, tetapi ia seiman di dalam Kristus karena dia berdekatan dengan kita. Kita tidak berpikir untuk menolong yang jauh dulu, tapi yang dekat bersama-sama dengan kita. Mungkin awalnya wajah-wajah mereka akan terlihat asing, tapi coba bertahanlah sedikit lebih lama dan coba kenali mereka satu persatu. Di wilayah itu kami menyelenggarakan persekutuan wilayah, mengisi pujian, Aman Alkitab, dan yang ketiga adalah biasanya berpartisipasi untuk mengikuti kepanitiaan di event-event tertentu. Barangkali ada yang bisa meringankan hari beratmu, atau sebaliknya, ada mereka yang juga butuh kamu kuatkan. Percayalah, mereka ada bukan karena suatu kebetulan. Jika ditanya pergumulannya, saya rasa tetap pergumulannya adalah yang pertama regenerasi dari pengurus. Nah, kenapa regenerasi? Karena di dalam kepengurusan itu setiap 2 tahun kita berganti. Ketika kita berganti, maka dibutuhkan orang-orang baru. Orang-orang baru yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah berkumpul bersama, terpanggil untuk melayani, dan juga dapat memberikan ide-ide fresh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kendala atau pergumulan yang dihadapi oleh wilayah ini adalah juga partisipasi dari anggota jemaat setiap wilayahnya. Kenapa? Karena kepengurusan itu bisa hidup kalau ada yang diurusi. Mari kembali pulang. Keluargamu menunggumu di rumah. Bapa kami yang ada di surga,
Kami datang padamu ya Bapa, dengan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Engkaulah Allah yang mengaruniakan segala yang baik dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini, terpujilah Engkau ya Allah. Saat ini kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus untuk pelayanan, pengurus, aktivis, dan anggota Badan Pelayanan Jemaat di GKI Pengadilan, beserta Pos Jemaat Bogor Barat dan Keracak. Biarlah jemaatmu dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan Roh Kudusmu yang memampukan gerejamu menjadi saksi-saksi Kristus. Terkhusus ya Bapa, kami berdoa untuk pengembangan wilayah yang ada di gerejamu. Kami memohon anggota yang berada di wilayah masing-masing boleh ikut ambil bahagian dalam pelayanan di wilayah. Karena melalui peran serta dalam wilayah gerejamu boleh bertumbuh. Berkati mereka yang sudah mau terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan. Berilah kekuatan, semangat, dan sukacita. Biarlah Roh-Mu bekerja atas mereka, sehingga mereka dimampukan bekerja sama dalam tim, dan apa yang sudah mereka rencanakan dalam program-program dapat terlaksana dengan baik, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa kami ya Allah, yang kami serahkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mengawali perenungan kita pada pekan doa Pentakosta ini, kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan di dalam hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang kami baca, dengar, dan renungkan ini sungguh menguasai kehidupan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada hari ini didasarkan pada Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya mereka dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang.
Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu kita pernah mendengar istilah fenomena gunung es. Gunung es yang ada di tengah-tengah lautan itu biasanya hanya kelihatan sebagian kecil saja. Tetapi di bawahnya itu ada bongkahan yang cukup besar, bagian dari gunung itu yang tidak terlihat oleh mata secara langsung. Fenomena gunung es menyerupai kehidupan manusia. Apa yang terlihat secara fisik, secara jasmani, secara kehidupan sehari-hari hanya mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan hidup orang tersebut. Orang lain tidak tahu apa yang sebetulnya ada di dalam kehidupan manusia tersebut secara utuh. Ketika itu yang menjadi fakta, orang lain tidak mengetahui apa yang ada di dalam hidup secara utuh, apakah itu membuat kita bisa berpura-pura? Atau itu menjadi alasan kita meminimalisir interaksi kita dengan orang lain? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang kehidupan kita sebagai pribadi yang adalah anak Tuhan, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita yang orang lain juga tidak tahu, Tuhan telah menaruhkan berbagai macam potensi di dalam diri kita. Potensi-potensi tersebut pasti berguna bagi kehidupan kita dan juga bisa memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Potensi yang ada di dalam diri kita itu harus kita kelola melalui berbagai macam situasi kehidupan yang mungkin saja bagi kita tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Karena ketika kita mengelolanya, kita punya fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Persoalannya adalah bagaimana kita melakukannya. Hari ini kita belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dalam kemanusiaannya, ia merasa berduka di dalam bacaan kita. Ia ingin menyendiri karena kematian dari Yohanes Pembaptis. Tetapi di tengah keinginannya untuk menyendiri, ada orang banyak yang seolah-olah tidak peduli. Mereka hanya melihat sosok Yesus yang ada secara lahiriah di dekat mereka, Yesus yang mampu melakukan ini dan itu. Mereka tidak mengenali kedalaman perasaan Yesus, kedalaman kegundahan Yesus karena peristiwa Yohanes Pembaptis. Situasi yang seperti itu tidak mengubah fokus dan tujuan kehadiran Yesus di dunia. Ketika apa yang ada di dalam dirinya merasa sedih, merasa berduka, orang-orang hanya mengejar dia, itu tidak mengubahnya untuk tetap menyatakan anugerah atau belas kasihan Allah. Ketika berhadapan dengan orang banyak, Tuhan Yesus kemudian memilih untuk tetap melayani mereka dengan maksimal dalam situasi hatinya yang sedang berduka. Hal ini bisa kita lihat di dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menyediakan waktunya, bahkan sampai malam untuk berada bersama dengan orang banyak tersebut. Bukan sekedar itu, Yesus juga mengerjakan apa yang menjadi permintaan dari orang banyak. Ketika mereka datang dan berharap akan kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi justru bukan cuma itu, Yesus bahkan memperhatikan keseluruhan kehidupan mereka. Bahwa orang banyak ini telah ada sekian jam bersama-sama, mereka butuh makan. Yesus mengatakan pada murid-muridnya, hari sudah malam, kamu harus beri mereka makan. Yesus memperhatikan bahkan yang tidak diminta oleh orang banyak sekalipun. Dengan terbatasnya apa yang ada pada mereka, hanya 5 roti dan 2 ikan. Sumber daya yang terbatas ini disambut Tuhan dengan penuh syukur
dan kemudian diwujudkan dengan berbagi. Bapak Ibu Saudara, hal ini kemudian mendatangkan berkat. Bukan cuma bagi Yesus, bukan cuma bagi murid-muridnya, tetapi justru menjadi berkat ketika 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, makan sampai kenyang, bahkan berlebih 12 bakul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia telah mempercayakan kepada kita untuk hadir di tengah-tengah jemaat GKI Pengadilan. Entahkah kita sebagai anggota jemaat, entahkah kita sebagai simpatisan, Dia menghadirkan kita dengan segala potensi yang ada pada kita. Jangan biarkan situasi kehidupan kita, entah itu kesibukan, pergumulan, kesehatan, waktu kita yang terbatas, mengalihkan fokus kita dari tujuan hidup yang sudah Tuhan taruhkan, yaitu bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana kita melakukannya? Ketika kita juga punya pergumulan di dalam diri kita, ketika kita juga punya berbagai kesulitan dalam diri kita, maka kita mulai mengerjakannya bukan dengan pertanyaan, apakah saya bisa? Tetapi mari kita mulai dengan apa ya yang saya bisa lakukan saat ini, dengan anugerah, belas kasihan yang sudah Allah nyatakan dalam hidup saya. Sama seperti Yesus yang memberikan diri di tengah segala situasi kehidupannya. Dia memberikan waktunya, Dia memberikan perhatiannya, bahkan dengan terbatasnya sumber daya yang ada, Dia juga menjadi berkat. Itulah yang Dia harapkan dengan kita semua. Ada banyak bidang pelayanan di gereja ini yang menantikan keterlibatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita bingung, maka mulailah dengan yang terdekat dari kita, yaitu dekat dengan tempat tinggal kita. Kita tinggal tergabung dalam wilayah tertentu, kita mulai dari situ. Disitulah kita bisa terlibat dan kita bisa bertumbuh bersama. Disitulah kita bisa mulai belajar bagaimana kita memberikan waktu kita untuk hadir, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah. Di situ kita bisa belajar seperti Yesus, memberikan perhatian kita, bukan sekedar apa yang menjadi kebutuhan, tetapi memberikan perhatian pada kehidupan yang boleh berlangsung di tengah-tengah wilayah. Dan di situ juga kita bisa memakai apa yang kita sebut terbatas dalam diri kita untuk bisa menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan hendak memakai apa yang ada pada kita. Mari kita bawa kepadanya dengan penuh syukur dan dengan kesediaan berbagi, sehingga itu dapat menjadi berkat bagi banyak pihak. Tuhan memampukan kita. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah
berita